Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang tentang kehidupan sebagai duda. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Hendrik Soplantila selaku narasumber dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Hendrik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber di acara Telaga kali ini. Kami ikut berduka atas wafatnya istri Bapak beberapa waktu yang lalu. Dan kami ingin Bapak membagikan pengalaman kehidupan Bapak sebagai seorang duda. Kami yakin apa yang Bapak sampaikan akan banyak manfaatnya bagi kita sekalian. Pak Hendrik, selama ini kalau kami boleh tahu itu Pak, berapa lama Bapak menikah dengan istri Bapak gitu? Jadi pengalaman Bapak bagaimana itu Pak? Ya, pengalaman saya dalam pernikahan dengan istri saya itu sudah 36 tahun. 36 tahun. Kalau ditambah dengan pacaran 5 tahun itu 41 tahun ya pasti. Iya. Berapa anak yang Tuhan karuniakan, Pak? Ya puji Tuhan hanya 2 orang, tapi itu sudah memuaskan. Iya. Dan sampai sekarang sudah dikaruniai cucu gitu Pak? Ya sudah 1 orang. 1 orang ya, sampai sekarang dan ini kemungkinan sulung. Bertambah gitu ya? Dari yang sulung. Ya. Nah, Pak Hendrik, kami tahu bahwa meninggalnya istri Bapak itu secara mendadak. Dan waktu itu setelah Bapak tahu bahwa istri Bapak meninggal, apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya memang waktu itu saya baru pulang khotbah ya di satu gereja. Lalu ketika saya pulang, nyatanya pintu gerbang tidak dibuka gitu. Jadi saya ketuk-ketuk tidak dibuka dan saya langsung masuk. Setelah saya masuk, saya naik dan saya masuk ke dalam. Nyatanya istri saya ada di kamar mandi, sudah tergeletak gitu. Nah, dalam pikiran saya langsung, wah ini tidak tertolong, pasti sudah meninggal. Itu pikiran saya pertama. Lalu saya angkat, saya balik, saya berusaha untuk memberikan nafas ya, memberikan ini dan saya berusaha untuk ambil, saya ini kan mulut saya dengan mulut dia untuk supaya pertolongan pertama, tapi nyatanya tidak bisa. Nah, sehingga kemudian saya taruh di sini. Saya pikir sudah tidak bisa lagi ditolong. Saya bilang, Mami, kita berdoa ya, Mi. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Dan setelah begitu saya selesai serahkan, beberapa saat kemudian habis seluruhnya. Tidak ada bunyi apa-apa lagi. Jadi, Bapak masih sempat melihat bahwa istri Bapak hidup pada saat itu? Pada saat itu ya masih ada rupanya Tuhan masih memberi kesempatan untuk masih bertemu gitu. Walaupun hanya dalam keadaan koma ya. Jadi waktu itu saya kemudian angkat taruh di lengan saya bilang Mi kita berdoa dulu, saya bilang gitu. Lalu kami berdoa, saya berdoa, mendoakan, saya serahkan pada Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus saya serahkan istri saya kepadamu, saya bilang gitu. Ya, wah itu tentu ada berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam hati Bapak pada saat itu. Apa saja Pak perasaan-perasaan itu Pak? Ya, waktu itu memang perasaan sedih, perasaan bagaimana ya? Tidak ada sesuatu yang istimewa. Cuma kesedihan itu saya pikir, aduh saya sudah sebentar lagi sudah sendiri gitu saya pikir. Gitu. Itu aja. Pak Hendrik, dalam hidup pernikahan Pak Hendrik, apakah Pak Hendrik pernah juga berbincang-bincang dengan istri tentang kematian? Nanti kalau ya salah satu dari kita dipanggil Tuhan, apa yang akan kita lakukan dan sebagainya? Memang sudah beberapa kali sejak saya di Sumatera kami sering berbicara tentang itu. Karena kami begitu dekat, kami berdua sungguh saling mengasihi ya. Lalu sampai kami berbicara tentang kalau seandainya saya duluan pergi, lalu bagaimana kalau istri saya duluan pergi, bagaimana kamu gitu. Jadi saya bilang yang jelas saya akan sendiri. Dan saya akan sendiri terus, saya bilang gitu. Ah masa, kata istri saya, nggak mungkin. Kok lihat gayanya aja nggak mungkin. Tapi saya bilang nanti ya, you ini sendiri, you tahu sendiri, saya bilang gitu.
Dan saya berpegang kepada apa yang saya katakan. Sebab ya kasih itu nggak bisa dibagi-bagi. Gitu. Walaupun memang ada peluang ya, setelah meninggal, you bebas, you bisa menikah lagi. Tapi bagi saya enggak. Cukup satu sampai nanti ketemu di sana. Ya. Apakah pada waktu itu Pak Hendrik juga tidak bertanya balik gitu kepada istri? Iya, saya bertanya balik. Saya yang meninggal lebih dahulu Iya, gitu. Saya bertanya balik. Lalu bagaimana? Dan jawabannya sama. Sama aja. Jadi rupanya sepertinya sudah disatukan hatinya gitu. Jadi nggak ada kami pikirkan untuk cari lain atau apa, nggak ada sama sekali. Pak Paul, pertanyaan seperti itu ya, kadang-kadang ada pasangan yang enggan untuk membicarakan tentang kematian ini. Ini bagaimana Pak Paul? Saya mengerti ada orang yang memang takut membicarakan tentang kematian. Betul, Pak. Takut kalau itu menjadi kenyataan. Ya. Masalahnya adalah itu akan menjadi kenyataan. Betul. Kita nggak akan bisa menghindarkan diri dari kematian. Jadi ada baiknya memang ya kita terbuka dengan pasangan kita dan membicarakan kalau ini sampai terjadi, apa yang akan kita alami, rencana apa yang akan terkandung ya. Dalam pemikiran kita. Nah, berbicaralah seperti itu, dan saya kira ada baiknya juga kita membicarakan apa tuh rasa kehilangan tuh suatu dia pergi. Karena pembicaraan ini bukan hanya berguna untuk menyiapkan kita nantinya, tapi juga berguna untuk saling menghargai ya. Peranan atau makna kehadirannya dalam hidup kita. Ya mungkin kalau boleh sekali saya tanya Pak Hendrik juga ya. Apa tuh Pak Hendrik yang terhilang dalam diri Pak Hendrik dengan kepergian Ibu? Ya, terus terang aja Pak Paul. Kalau dikatakan apa saja yang terhilang, banyak hal. Sebab arsitek rumah yang mengatur rumah tangga, yang mengatur aksesoris yang di rumah itu bukan saya, istri saya. Itu satu. Yang kedua, yang tempat saya saling atau mencurahkan pikiran atau bertanya, tempat kita berdiskusi dan sebagainya, itu udah nggak ada lagi. Gitu. Nah, sedangkan itu yang penting bagi saya, itu yang diskusi tentang macam-macam hal gitu. Dan juga rumah itu ya sekarang terus terang aja setelah ibu tidak ada, memang saya ngatur sih, tapi untuk membersihkan itu, ya kapan waktunya, karena saya sibuk juga mengajar itu soalnya. Nah itu yang menjadi kehilangannya di situ Pak Paul. Jadi ada dua aspeknya, yang satu bersifat fisik jasmania, yaitu seseorang yang biasa mengatur rumah mengatur rumah. Sedangkan yang kedua adalah lebih bersifat emosional yaitu belahan hidup yang bisa ya Pak Hendrik itu tumpahkan perasaan, tukar pikiran, bagi duka dan suka dengan beliau ya. Nah itu kehilangan yang sangat-sangat besar. Sangat besar Pak. Ya. Dan saya kira inilah percakapan yang bisa kita lakukan dengan pasangan kita sekarang. Bahwa kalau sampai dia pergi, inilah yang akan terhilang dalam hidup kita. Sehingga dia menyadari bahwa inilah tempatnya dalam hidup kita. Jangan tunggu sampai tidak ada baru kita sebut-sebut. Dia pun tidak bisa mengerti dan mendengarnya. Benar Pak. Jadi ada baiknya memang ya, saya setuju dengan Pak Hendrik bahwa jauh-jauh hari Pak Hendrik pernah membicarakan hal ini dengan istri. Jadi saya kira ya kita pun yang masih bersama dengan pasangan, ada baiknya sekali waktu ya berbicara hati ke hati dengan pasangan kita guna mempersiapkan diri dan sekaligus ya memberikan kepada pasangan kita sebuah kejelasan bahwa inilah maknamu dalam hidupku ini. Iya. Dan itu kadang-kadang Pak Paul ya, kalau dibicarakan seperti itu, lalu pihak istri itu bisa saja usul gitu ya, mengatakan ya kamu nikah lagi aja gitu. Kalau aku sudah tidak ada ya saya rela kamu menikah lagi asal saya sudah tidak ada. Nah ini kita nanggapinya susah. Di satu pihak seperti tadi Pak Hendrik katakan, kita punya prinsip kita tidak akan menikah lagi gitu Pak Paul ya. Tetapi istri ini juga mendesak, kalau aku tidak ada kamu nikah lagi gitu. Nah ini kita harus menanggapinya seperti apa Pak? Saya kira kita bisa berkata begini, bahwa yang akan saya rasakan adalah suatu engkau nggak ada kehilangan yang besar. Betul. Nah, setelah itu, apa yang akan saya lakukan? Sudah tentu akan saya fokuskan pada mengurus anak ya. Kita harus memang mendampingi anak-anak supaya bisa bertumbuh besar. Nah, setelah itu apa yang terjadi?
kita akan katakan saya tidak tahu. Benar, Pak. Ya, hidup memang berada dalam pimpinan Tuhan dan kita nggak pernah akan tahu rencana Tuhan. Jadi kita sisakanlah yang memang milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Jangan kita memastikan sesuatu yang belum tentu merupakan rencana Tuhan atas hidup kita. Betul, Pak Paul. Itu yang menjadi ini kan saya juga prinsip itu. Betul. Ya. Iya, Pak Hendrik, dengan Bapak sekarang sebagai duda gitu Pak, apakah ada kekhawatiran menghadapi masa depan itu Pak? Kan tubuh ini makin lama makin renta, itu harus diakui Pak ya. Dan anak-anak juga sudah besar ya, kemungkinan apa kekhawatiran apa yang sering kali muncul Pak? Tidak sering Pak, tapi kadang-kadang saja. Seperti bila saya berpikir kalau seandainya saya Tuhan berikan usia sampai panjang, wah saya susah nanti. Itu. Tapi saya tidak berpikir sampai di situ, karena saya percaya bahwa Tuhan akan mengambil saya pada saat yang Tuhan sudah tentukan. Jadi Tuhan tidak akan membuat saya sengsara. Itu. Dan sampai saya menyusahkan anak-anak saya juga. Saya yakin tidak. Saya waktu istri saya masih hadir bersama-sama, kami perkirakan kami 70 tahun sudah selesai. Istri ataupun saya, kami saling susul begitu. Iya. Nah, dalam hal ini Pak Hendrik, apa ada hal-hal yang tadinya istri Bapak kerjakan yang sekarang Bapak harus kerjakan gitu Pak ya? Jadi misalnya terhadap anak atau terhadap cucu yang Bapak punya. Nah, ini kan Bapak berfungsi ganda itu. Jadi sebagai seorang pria itu tapi juga sebagai pengganti dari istri, ini bagaimana melakukannya Pak? Ya yang jelas yang praktis ya Pak ya. Itu pulang ngajar saya masak. Itu jelas. Karena saya masih tinggal dengan anak saya satu. Iya. Dan anak saya juga karena dia keluar untuk melayani juga, jadi dia pulang harus makan. Jadi saya masak untuk kami berdua. Memang mula-mula saya ambil catering. Tapi saya lihat kok mahal. Nah, jadi saya tanya di sekolah itu, saya tanya sama pembantu itu, saya bilang bagaimana kalau masak ini apa dietnya ini, masak ini apa bumbunya. Nah, udah tahu, saya masak sendiri gitu. Itu yang satu. Nah, kemudian yang lain seperti terhadap anak yang lain itu saya tetap mengusulkan supaya mereka itu kerohanian itu harus dipelihara itu. Jadi jangan sampai terhadap cucu ya mereka lupa gitu. Jadi harus tetap melayani anak ini dari anak saya itu harus dilayani dengan rohani dan juga dengan hal-hal yang lain. Cuma tidak bisa Pak. Istri saya dulu juga mengatakan demikian, doakan, layani, dan juga kalau bisa beli buku-buku untuk anak ini supaya dia bisa lihat gambar-gambar, memperkenalkan awal tentang Tuhan Yesus itu. Iya. Apakah Bapak sering membicarakan dengan anak gitu, atau ya dengan anak tentu ya, dengan anak-anak Bapak tentang ibu gitu Pak? Oh iya. Istri Bapak. Karena kebetulan kuburan ibu kan dekat. Nah, jadi kami sering ke situ bersihkan dan kami sudah memikirkan untuk bagaimana medsos dan sebagainya gitu. Nah, ini sekarang mungkin bulan Juli gitu kami sudah mulai benahi semuanya. Nah, sehingga dengan demikian udah. Nah, saya bilang ya ibu sebetulnya sudah enak di sana, sudah nggak ada masalah. Saya bilang cuma sekarang kita ngurusi ini supaya sebagai untuk kesaksian aja kepada orang-orang yang kuburnya ada di situ juga. Saya bilang gitu. Itu aja. Iya, kalau cucu masih belum bertanya-tanya Pak ya? Dia sering bertanya juga, tapi dia sudah diberitahukan oleh mamanya bahwa Oma sekarang sudah ada di surga. Jadi kalau kami kunjungi ke kubur, lihatnya ke atas. Dadah Oma, gitu. Gitu. Ya, pembicaraan seperti itu wajar Pak Paul ya. Kadang-kadang anak atau ya, terutama yang masih kecil di bawah balita gitu yang menanyakan tentang omanya atau apa ibunya gitu Pak Paul. Saya kira wajar ya, dan memang anak-anak belum memiliki konsep yang jelas tentang kematian. Jadi kematian bagi anak-anak kecil lebih merupakan sebuah kepergian. Dan bagi anak-anak yang memang belia, mereka itu berpikir bahwa orang yang pergi nanti akan kembali. Jadi memang belum mempunyai konsep seperti itu. Tapi ya Bapak mengenalkannya dengan sangat baik, yaitu Oma berada di surga bersama Tuhan.
Dan ya memang Oma di sana senang bersama dengan Tuhan. Sekalian pengen tanya lagi kepada Pak Hendrik ya. Ya. Pak Hendrik sudah berapa lama ya kehilangan ibu ini ya? 7 bulan, Pak. 7 bulan ya. 7 bulan. Bagi Pak Hendrik, masa yang paling sulit itu kapan Pak Hendrik? Pada waktu anak saya, dia pergi ke Surabaya dan tidak pulang. Karena nginep di sana. Jadi saya sendirian. Nah, pada waktu saya sendirian itu, karena saya kan taruh foto ibu istri saya di buffet itu ya. Jadi saya bisa langsung lihat itu. Saya lihat, wah kalau ada ibu kita bisa ngomong-ngomong. Tapi sekarang udah nggak ada ibu gitu. Nah, jadi saya merasa kesepian, tapi kesepian itu saya buyarkan atau saya hilangkan dengan puji-pujian rohani. Itu dengan puji-pujian rohani. Itu yang bisa menguatkan saya. Jadi puji-pujian rohani dari MP3 saya minta anak saya buatkan itu sampai ada 150 nyanyian dalam satu CD. Itu saya putar dari pagi sampai sore bisa. Jadi kalau Sabtu atau Minggu anak saya nggak ada, tak putar itu aja. Sambil saya senang juga ikut menyanyi, karena memang dulu pertobatan saya melalui pujian. Itu di GKI Kebon Jati, Bandung. Gitu. Ya, jadi lewat pujian Bapak merasa iya, saya merasa gitu, dihiburkan dan dikuatkan kembali. Sebab saya bukan mendengarkan khotbah atau apa? notnya ya, Notnya. tetapi saya dengar kata-katanya. Itu kata-katanya itu yang menguatkan saya juga. Selain firman Tuhan yang dalam persiapan untuk khotbah dan sebagainya. Itu. Apakah bulan-bulan pertama itu lebih berat daripada akhir-akhir ini, Pak? Oh, minta maaf Pak Paul ya, saya kurang begitu perhatikan untuk hal itu. Namun jujur saja, saya tidak ada merasa bahwa ini berat sekali, ini tidak terlalu berat dan sebagainya, enggak. Saya rasa sama aja. Gitu. Karena soalnya saya juga sibuk. Sibuk terus saja, saya berusaha untuk menyibukkan diri gitu. Okay. Bukan untuk melarikan diri dari kesepian, tidak. Kalau melarikan diri dari kesepian ya saya pikir kurang begitu oke juga ya, kurang begitu cocok gitu. Tapi memang karena pekerjaan itu menuntut. Gitu. Oke. Ya. Dan itu sangat membantu Pak Ya, itu membantu mengalihkan saya. fokus Bapak Betul, ya. betul Pak. Tapi waktu Bapak memang harus sendirian, Bapak akan lebih merasakan kehilangan. Ya. Tapi Bapak ya harus pintar-pintar mengatasinya betul. dengan lagu-lagu pujian dan sebagainya. Dan gitu. saya ikut menyanyi Pak Paul. Oke. Oke. Itu yang menolong. Ya biasanya selain kesepian Pak Paul, ini pada umumnya ya Pak Paul ya, selain Pak Hendrik tentunya, apakah ada masalah lain yang dihadapi oleh orang-orang yang menjadi duda itu Pak Paul? Biasanya yang tadi yang Pak Hendrik sudah katakan adalah kehilangan teman ya untuk berbicara, sehingga akhirnya hal-hal yang biasa itu tuh dipikirkan bersama sekarang harus dipikirkan sendirian. Seolah-olah ini hal yang kecil, tapi sebetulnya buat orang yang terbiasa terbuka, berdiskusi, mengambil keputusan bersama, kehilangan rekan itu tuh dampaknya besar itu. Pak, betul. Karena kita akhirnya karena terbiasa ya mengambil keputusan berdua, berpikir berdua, terbiasa tuh ya menantikan tanggapan, dan dari tanggapan itu kita memikirkan lagi suatu alternatif yang lain. Jadi tiba-tiba sekarang tidak ada itu, seperti kosong gitu. Kita lempar batu ke air, pleng, hilang, kembali lagi hilang. Nah itu seringkali itu membuat orang agak kagok Pak Gunawan dalam pengambilan keputusan, dalam memikirkan sesuatu. Dan tidak jarang ada yang merasa buntu waktu memikirkan ada masalah, ada apa. Karena tidak ada lagi pasangannya, dia buntu itu. Dia nggak tahu mesti ngomong dengan siapa, tapi buntu aja. Mungkin orang akan berkata yang ngomong dengan anakmu, dengan siapa, tapi memang nggak sama. Karena kita udah terbiasa berbicara dengan orang yang sama tahun demi tahun. Nah waktu akhirnya nggak ada lagi tuh kita agak bingung tuh untuk ngomong dengan orang lain. Karena memang nggak sama. Jadi itu salah satu sebetulnya dampak kehilangan yang cukup besar. Yang kedua adalah yang sering orang alami pada malam hari sebelum tidur dan pada waktu ingin tidur. Jadi malam adalah waktu di mana aktivitas menurun. Dan benar-benar malam itu tuh kita lebih menyadari apa yang ada di sekeliling kita ya. Misalkan di malam hari lah kita mendengar lonceng berdetang ya. Kita mendengar jangkrik.
mendengar suara malam. Jadi dalam kesunyian kita mendengarkan lebih banyak. Nah itu sebabnya juga di malam harilah kita lebih merasakan kehilangan pasangan kita. Nah terus waktu ingin tidur di kamar tiba-tiba ranjang itu kosong. Dan kita hanya sendirian. Dan kita terbiasa melihat ada pasangan kita. Pagi hari pun kita bangun, ranjang kita sebelahnya kosong. Waktu pulang ke rumah ada berita bagus, kita ingin membagikannya, tidak ada orang yang menunggu untuk bisa kita bagikan berita baik itu. Jadi biasanya hal-hal ini nih menjadi kehilangan yang besar pada diri orang yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ya ada juga yang lalu menarik diri dari bermasyarakat, Pak. Dia katakan, biasanya saya ini pergi-pergi dengan istri saya gitu. Misalnya ke gereja atau ke pertemuan, undangan dan sebagainya. Lalu dia karena tidak ada istrinya, dia tidak mau datang lagi, tidak ke gereja juga tidak. Kalau diundang orang juga tidak mau datang. Nah ini bisa terjadi seperti itu, Pak? Bisa ya, apalagi memang kalau memang acara-acara itu biasa dihadiri oleh suami istri. Nah kita datang sendiri jadi agak canggung. Apa Pak Hendrik pernah mengalami hal serupa, Pak Hendrik? Iya betul Pak. Saya terus terang aja dalam hal ini memang kagok. Sebab tidak lagi berdua seperti dengan naik mobil ya, mengendarai mobil. Biasanya ibu di samping saya. Tapi saya lihat udah nggak ada. Jadi saya kadang-kadang saya coba taruh tangan aja gini sambil nyupir. Gitu. Nah mengenai Pak Paul katakan tadi, kalau malam hari ketika segala kegiatan menurun. Itu saya tidak mengalami apa-apa Pak. Karena saya waktu mau tidur, saya langsung berdoa. Saya serahkan seluruh baik pikiran, perasaan, kehendak saya. Saya minta kekudusan Tuhan saja yang menguasai saya. Semua yang tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan ambil. Dan saya bisa tidur sampai pagi, jam 4 saya udah bangun. Udah oke gitu, nggak ada masalah. Wah itu sesuatu yang baik, yang mungkin sangat berguna bagi kita sekalian, Pak Hendrik. Hendrik, selama Bapak hidup bersama-sama dengan istri Bapak, itu hal yang paling berkesan apa, Pak? Banyak, Pak. Banyak ya? Iya. Ya mungkin disebut satu atau dua gitu. Ya, yang paling berkesan Pak ya. Saya sebutkan yang pertama secara jasmaninya Pak ya. Itu yang berkesan pada saya kalau dia sedang lelah, capek. Nah sedang capek saya lihat wajahnya itu, wah saya rasa cantik sekali. Gitu. Saya tidak tahu kenapa, tapi dari dulu kalau saya melihat dia dalam kondisi lelah gitu ya, saya lihat, aduh cantik sekali. Jadi kemudian saya mau peluk dia, gitu. Itu secara jasmani. Tapi secara rohani, itu kami bisa sharing selalu, sharing firman Tuhan, gitu. Jadi kalau saya mengalami kesulitan, misalnya dalam teologi, walaupun ini saya tanya sama dia, you punya pandangan bagaimana mengenai ini? Gitu. Ya, memang istri Bapak juga terlibat dalam pelayanan. Iya, terlibat dalam pelayanan. Jadi kami bisa diskusi. Gitu. Jadi itu, Pak. Iya. Itu yang sangat menarik. Iya. Untuk masa mendatang ini harapannya Pak Hendrik apa, Pak? Dengan hidup sendiri sebagai duda itu harapannya apa, Pak? Ya, harapannya saya bisa melayani Tuhan. Sebab itu yang menjadi tujuan akhir. Sebab saya berpikir begini Pak, bahwa ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada saya untuk sendirian, dan bagaimana saya memakainya atau menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya ingin memberikan semua waktu saya yang ada untuk melayani dia. Karena toh nanti di sana saya juga melayani dia. Ini persiapan gitu ya? Persiapan. Ya, semacam training centernya gitu. Betul, Pak. Iya. Dan ini memang banyak dialami Pak Paul ya, oleh orang-orang yang memang sudah sendiri lagi ini artinya karena pasangannya meninggal. Lalu menjadi tersadar bahwa dia punya lebih banyak waktu untuk melayani. Ini sesuatu yang positif Pak Paul. Betul, ya. Jadi waktu hidup sendiri kembali, dan ya melihat ini sebagai memang kehendak Tuhan untuk dia ya. Sekarang tidak ada lagi pasangannya. Nah, yang tadi Pak Hendrik katakan memang sering dilakukan, yaitu kita memang sekarang menyadari inilah waktunya kita berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Waktu ada istri kita harus membagi waktu dengan istri. Sekarang tidak ada, ya udah sekarang kita curahkan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Benar Pak Paul, itu yang maksud saya tadi. Ya.
Ya dalam hal ini kadang-kadang orang itu salah ngerti gitu Pak Pol ya. Dianggap kita itu melarikan diri. Tadi Pak Hendrik mengatakan ini bukan pelarian, ini pelayanan kok gitu. Nah ini bagaimana Pak Pol? Ya mungkin kita perlu jelaskan kepada orang bahwa saya bukannya melarikan diri, tapi saya menggunakan kesempatan yang Tuhan sekarang berikan kepada saya. Umur sudah nggak muda lagi, dan inilah yang masih tersisa, dan kita sekarang mau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan sehubungan dengan perbincangan ini? Saya akan bagikan dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi berarti kita memang sewaktu hidup kita harus menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Karena waktu kita mati, Tuhan akan berkata, berhargalah engkau. Nah, saya tahu istri Pak Hendrik adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, dia dikasihi Tuhan dan waktu hidup pun dikasihi oleh Pak Hendrik serta anak-anak. Jadi, walaupun dia sudah tidak ada, dia tetap adalah orang yang dikasihi. Sekarang dikasihi Tuhan, dulu dikasihi Tuhan dan keluarganya. Nah, ini yang saya kira kita perlu lakukan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita. Kita mengasihi mereka, suatu mereka masih hidup. Dan biarlah mereka juga hidup, berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengasihi mereka. Dan sewaktu Tuhan panggil mereka, Tuhan akan berkata, berhargalah engkau. Karena memang orang yang mati dan dikasihi Tuhan, kematiannya adalah kematian yang berharga. Ya, terima kasih Bapak. Pak Hendrik, banyak terima kasih Bapak sudah hadir dan sudah sharing dan membagikan pengalaman Bapak. Saya percaya ini akan banyak menolong para pendengar kita. Terima kasih Pak Hendrik. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Hendrik Soplantila selaku narasumber dan juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa